Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Hari ini aku mau membahas sebuah film horor psikologi berjudul Good Night Mommy yang rilis tahun 2022. Nah, film ini sebenarnya adalah film remake dari versi aslinya di Austria yang rilis pada tahun 2014. Tapi kalau dibandingkan dengan film yang Austria, film yang 2022 ini kayaknya masih normal. Karena kalau lihat dari trailernya yang 2014 itu lebih horor dan lebih disturbing. Film tahun 2022 ini disutradarai oleh Matt Sobel dan ditulis oleh Kylie Warren yang rilis pada 16 September tahun 2022. Nah, aku nggak tahu kenapa film ini nggak tayang di bioskop, padahal ceritanya itu lumayan keren. And spoiler alert, video ini bakal mengandung banyak spoiler karena kita bakal bahas alur filmnya. Jadi ini bukan hanya sekedar review. Kalau ada teman-teman yang mau nonton filmnya tanpa kena spoil, skip aja video ini dan langsung tonton filmnya. Film ini berkisah tentang dua anak kembar, Elias dan Lucas, yang pergi liburan ke rumah ibunya di tengah-tengah ladang yang cukup luas. Jadi dia diantar oleh ayahnya, di-drop di rumah itu, terus ayahnya pulang. Tapi ketika mereka bertemu dengan ibunya, dua anak ini merasakan ada yang aneh dengan sosok si ibu. Keanehan pertama yang mereka temukan adalah fisik si ibu yang mengenakan penutup kepala berwarna putih, membuat sosok ibu ini terlihat lebih creepy. Nah, ibunya mengatakan kalau dia ini habis operasi, jadi sedang dalam masa pemulihan, makanya wajahnya ditutupi kayak gitu. Karena ternyata ibunya ini bekerja sebagai aktris. Nah, di hari pertama kedatangan dua anak ini, si ibu langsung membuat aturan yang nggak boleh dilanggar. Aturannya adalah nggak boleh ada yang lari-larian di rumah, apalagi membuat kebisingan. Terus nggak ada tamu ataupun teman yang dibawa ke rumah itu. Karena ibu ini ingin suasana rumah itu sangat tenang untuk pemulihan dia. Dan yang paling penting, mereka nggak boleh pergi ke lumbung. Nah, walaupun rasanya agak aneh aturan itu, dua anak ini setuju aja dengan aturan itu. Nah, hari-hari mereka di rumah ibu mulai berjalan, dan perlahan ada beberapa keanehan-keanehan yang mereka rasakan. Seperti ibu yang nggak mau menyanyikan lagu tidur kepada mereka, padahal selama ini ibu selalu menyanyikan lagu tidur untuk mereka. Dan Lucas mengatakan kepada Elias kalau mungkin ibu ini lupa dengan lirik lagu itu. Nah, kalau misalnya itu ibu mereka, kenapa ibu ini bisa segampang itu lupa dengan lagu tidur yang biasa dia nyanyikan dulu? Dan di sini Lucas menjelaskan kepada Elias, jangan-jangan itu bukan ibu mereka. Nah, mendengar perkataan Lucas, si Elias ini awalnya menolak pernyataan itu dan menganggap itu hanyalah omong kosong. Nggak mungkin itu bukan ibu kita. Tapi Lucas meyakinkan lagi si Elias dengan bukti dari kornea mata si ibu. Kalau dari foto ibu yang mereka punya, ibu ini memiliki kornea mata berwarna hijau. Sementara ibu yang ada di hadapan mereka yang pakai topeng putih itu memiliki kornea berwarna biru. Terbukti dari video yang mereka ambil diam-diam. Nah, awalnya Elias menyimpan dulu nih keraguan itu. Keesokan harinya ketika Elias dan Lucas ini lagi asik bermain di luar, mereka ini penasaran dan sengaja masuk ke lumbung yang dilarang oleh ibu. Ketika mereka sampai di lantai atas, Elias melihat sebuah dinding yang ada bercak merah, tapi Elias mengatakan kalau itu hanyalah cat. Sampai akhirnya aksi mereka ini diketahui oleh ibu dan ibu marah besar waktu itu sampai dia mendorong Elias hingga terjatuh. Dan kejadian itu benar-benar menambah keraguan Elias kepada sosok ibu. Nah, pada malam harinya, si Elias ini lagi asik nonton video kenangan dia dengan ibunya dulu ketika ibunya menyanyikan lagu tidur untuk mereka. Tapi saat itu, ibu menyadari hal itu dan ibu marah besar. Elias menyembunyikan HP-nya di bawah bantal, tapi ibu memaksa untuk Elias memberikan HP itu. Nah, ketika ibu mendapatkan HP milik si Elias, dia langsung membawa HP itu ke dapur dan menggilingnya dengan wastafel penghancur sampah. Yang membuat Elias dengan Lucas nggak bisa lagi menghubungi ayahnya untuk minta dijemput. Di malam yang sama, Elias sama si Lucas ini menguping pembicaraan ibunya lewat telepon. Nggak tahu ibu ini nelpon siapa, yang pasti dia mengatakan kalau dia ini udah lelah berpura-pura. Dan dia ingin membuat Elias dan Lucas ini terpisah. Terdengar kalau ibu ini mengatakan dia ingin segera menyingkirkannya. Dan saat itu Lucas mengatakan kepada Elias kalau ibu ini nggak suka mereka bersama. Dan ibu rasanya ingin memisahkan mereka berdua. Nah, di tengah malamnya lagi, Elias ini diam-diam menyusup ke kamar ibunya, yang pada saat itu ibunya lagi berendam di bathtub dengan masker muka yang dia pasang. Dengan ketakutan tapi penasaran, Elias ini mencoba untuk membuka masker wajah ibunya untuk melihat siapa ibu ini sebenarnya. Tapi pastinya ibu langsung menyadari kan aksi si Elias ini, karena ini kan cuma rebahan yang tidur-tidur ayam lah. Ada sesuatu yang bergerak, pasti ibunya bakal bangun. Dan benar aja, ibunya kebangun dan langsung menangkap si Elias. Tapi Elias berhasil kabur dan langsung lari ke kamar. Nah, si ibu dengan marah besar langsung ngejar ke kamar, tapi masih pelan nih ngomongnya untuk minta bukakan pintu. Tapi karena kesabaran ibu udah habis, karena Elias nggak juga buka pintunya, akhirnya si ibu nekat untuk membuka kamar Elias menggunakan linggis. Nah, kalau misalnya kalian berpikiran ibu bakal memukul Elias dengan linggis, fix kalian psikopat. Tapi kejadian malam itu benar-benar kacau. Elias bahkan berani melawan ibunya sendiri dan mengatakan kalau kamu bukan ibu kami. Ibu kami nggak kayak gini. Ibu kami nggak akan memarahi kami. Di mana ibu kami? Tapi saat itu ibu terlihat nggak terima dan langsung menampar wajah Elias, bibirnya berdarah,
Dan ibu memaksa Elias untuk mengatakan kalau aku adalah ibu kamu. Tapi Elias menolak, akhirnya ibu semakin marah dan ibu menyeret Elias pergi ke kamar mandi dan memaksa Elias untuk mengatakan kalau aku adalah ibumu. Sambil Elias ini disiram oleh air dingin. Nah, karena dirasa terdesak, akhirnya dengan menangis dan pasrah, Elias mengatakan kalau kamu adalah ibuku. Dan itu adalah malam yang sangat menyakitkan untuk si Elias. Nah, pada suatu malam, si ibu ini lagi ada di kamarnya dan dia habis medi-pedi. Dia masang krim malam, dia membersihkan kuku kakinya. Tapi saat itu, sedikit kulit kaki si ibu mengelupas dan si ibu ini perlahan mengupas kulit itu sampai menjalar ke lutut, ke paha, ke pinggang, punggung, sampai kepalanya. Dan terlihat jelas kalau tubuh ibu ini berwarna hitam legam, yang jelas itu bukan kulit manusia. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi si Elias dan dia disadarkan oleh Lucas pada malam itu. Nah, setelah terbangun dari tidurnya, Elias dan Lucas ini nekat kabur dari rumah yang saat itu sedang terjadi badai hujan. Mereka ketemu sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk nginap di rumah itu. Tapi di tengah malam, Elias ini kebangun karena ternyata Lucas nggak ada di sebelah dia. Elias dengan senter mencoba mencari di mana Lucas dan dia menemukan ada jejak tangan di pintu kaca. Sampai akhirnya Elias ini bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Sosok ibu berkulit hitam legam yang dia temukan di mimpinya. Itu juga datang ke rumah kosong itu dan mencoba untuk mengejar Elias. Tapi syukurnya itu hanyalah mimpi buruk lagi. Elias dan Lucas dibangunkan oleh dua petugas polisi yang menemukan mereka karena sensor gerak di rumah itu mendeteksi keberadaan mereka. Elias menceritakan bahwa ada seseorang yang membuat mereka takut, tapi mereka nggak tahu orang itu siapa. Tapi di sini Elias nggak bilang kalau orang yang mereka takuti itu adalah ibu mereka atau sosok yang menyerupai ibu mereka. Mereka nggak bilang gitu. Akhirnya polisi memutuskan untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Dan bisa kalian tebak kemana polisi membawa mereka? Ya, kembali ke rumah si ibu. Elias dan Lucas mulai panik di sini, tapi saat itu ibu udah menunggu mereka di depan dengan topeng wajah yang udah nggak dia pakai lagi. Dan terlihat kalau wajah ibu ini aman-aman aja, nggak ada yang rusak, nggak ada yang berbeda. Terlihat Elias sedikit yakin kalau itu benar kok ibu. Tapi Lucas mengingatkan Elias bahwa orang bisa aja merubah wajahnya dengan melakukan operasi plastik. Dengan kata lain, mereka masih belum yakin kalau itu adalah ibu mereka. Malam itu, Elias dan Lucas mengupik pembicaraan si ibu dengan dua petugas polisi. Dan polisi sempat nanya, kenapa bibir Elias bisa terluka, bisa berdarah. Dan ibu mengatakan kalau Elias ini terjatuh di kolam renang. Padahal ibu udah mengatakan kepada dia untuk hati-hati, tapi yang namanya anak agak susah diatur kan kalau udah senang. Nah, mendengar pernyataan si ibu, Elias dan Lucas ini kayak diem aja dan mikir, dan dalam hati terlihat kalau mereka ini kecewa karena ibu berbohong. Kemudian si ibu acting di depan polisi, acting nangis, sehingga dua petugas polisi ini langsung simpati kan ke si ibu. Nah, disinilah si petugas polisi laki-laki itu minta foto selfie dengan si ibu karena tahu dia ini artis, tapi ibu menolak karena dia nggak pakai make up pada saat itu. Nah, ada satu kalimat yang dikatakan oleh ibu, dan ini penting, kalian harus ingat. Ibu bilang, menakutkan, garis antara kenyataan dan fantasi menghilang. Ingat ya kata-kata ini ya. Nah, singkat cerita, dua petugas polisi ini pun pamit dan keluar dari rumah si ibu. Kalau misalnya kalian mikir setelah ini ibu bakal ngejar Elias dan Lucas terus memukuli mereka, fix kalian psikopat. Karena tak lama kemudian, si ibu ini masuk ke kamar, duduk, dan dia bicara kepada Elias yang pura-pura tidur, dan ibu tahu kalau Elias ini pura-pura tidur. Singkatnya, ibu ini bilang kalau perlahan kamu pasti akan belajar menyayangi ibu. Ibu sebenarnya nggak kayak gini. Ibu ini sebenarnya sayang sama kamu. Gitulah intinya. Dan ibu juga mengatakan kalau dia harus membuka perban wajahnya 3 hari lebih cepat dari seharusnya. Dan di sini kayaknya emang terlihat kalau ibu ini jujur. Dia nggak bohong kayaknya. Nah, masih di malam yang sama, si ibu ini sendirian di kamarnya menangis sambil ngelap wajahnya. Tapi dari tisu berwarna putih yang dia gunakan, terlihat tisu ini ada bercak merah, yang mungkin mukanya berdarah. Dan kayaknya benar sih kata-kata ibu kalau dia ini lagi pemulihan. Dan karena perbannya harus dibuka lebih cepat dari seharusnya, makanya mukanya ini kayak terluka gitu. Oke, kita pause di sini dulu guys. Awalnya aku mikir film ini punya konsep yang sama kayak film The Visit tahun 2015 tentang dua anak yang pergi liburan ke rumah kakek dan neneknya, yang ternyata dua orang tua itu punya kebiasaan yang sangat aneh dan menjijikkan. Dan ternyata itu bukanlah kakek nenek mereka, tapi orang gila yang entah kenapa bisa ada di rumah kakek dan neneknya. Nah, kalau misalnya film ini punya konsep yang persis kayak gitu, dengan ending ibu ini bakal membunuh anak-anaknya, dan anak-anaknya bakal mencari cara untuk bertahan hidup, ini akan jadi film yang membosankan dan biasa aja. Awalnya aku mikir gitu, ternyata enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana ibu mereka yang asli, dan apa yang akan mereka lakukan kepada ibu palsu ini? Oke, mulai dari sini kita akan masuk ke inti ceritanya dan membuat film ini semakin membingungkan untuk penonton. Kita akan dibawa penasaran dan bertanya tentang 3 sosok utama ini. Siapa sebenarnya yang punya rahasia dan siapa yang jahat sebenarnya? Nah, pokoknya kalian harus ikuti sampai habis, karena ini
super plot twist. Nah, pagi harinya si ibu ini terbangun di kasurnya dengan tangan dan kakinya yang terikat ke kasur, bukan keranjang. Elias dan Lucas mengikat ibu mereka untuk diinterogasi dan menemukan jawaban di mana ibu mereka yang asli. Elias menginterogasi ibunya dengan cara menyiramkan air es kepada si ibu sebagai bentuk pembalasan, karena kemarin dia juga disiram oleh air dingin kan. Tapi di sini ibu benar-benar menegaskan, berapa kali pun dia menegaskan kalau akulah ibu kamu. Kemudian Elias nanya, kenapa ibu merobek gambar kami? Ibu kami yang asli nggak akan melakukan itu. Kenapa ibu lupa lagu tidur yang ibu nyanyikan? Dan pertanyaan Elias ini membuat ibu menangis. Dan tangisan itu membuat Elias luluh. Waktu Elias bilang kalau mata ibu kami itu warnanya hijau, sementara kamu berwarna biru. Dan di sini ibu mengatakan kalau ibu menggunakan soft lens untuk pekerjaan yang ibu lakukan. Karena memang foto itu kan foto pemotretan tuh. Pastinya mata bisa diganti-ganti pakai soft lens kan. Dan ibu mengatakan kalau kamu nggak percaya, silahkan cek di tas ibu kalau soft lens itu ada di dalam sana. Dan untuk memastikannya, Elias langsung keluar mencoba mencari tas itu, diikuti oleh Lucas yang juga terlihat panik dengan aksi si Elias. Lucas pengen menegaskan kepada Elias, karena tujuan utama kita saat ini adalah kabur dan pulang, bukan malah mengikuti kebohongan si ibu. Karena Lucas mengatakan Elias ini terhasut oleh kebohongan si ibu. Tapi tetap Elias masih pengen tahu kebenaran yang terjadi sebenarnya, sampai akhirnya Lucas ini menemukan tas si ibu di dapur. Dan akhirnya Lucas mengatakan kepada Elias kalau nggak ada soft lens di tas si ibu. Nah saat itu Elias sempat ragu nih, kamu serius? Dan Lucas juga menegaskan, kamu gak percaya sama aku. Dan akhirnya Elias memutuskan untuk percaya kepada Lucas, dan Lucas kembali menyadarkan Elias kalau tujuan mereka adalah pulang. Dan akhirnya Elias setuju, mereka pun siap-siap mengemas barang mereka untuk keluar dari rumah itu. Saat mengemas barang pun, Elias ini masih terlihat ragu untuk meninggalkan ibu dengan kondisi yang terikat. Tapi Lucas kembali meyakinkan Elias dan mengatakan kalau misalnya kita melepaskan si ibu, dia akan menghalangi kita untuk pergi dari rumah ini. Dan akhirnya Elias setuju aja sama kata-kata si Lucas. Oke, sampai sini aku masih setuju sama si Lucas nih. Kalau mereka segera pulang, mereka akan kembali kepada ayahnya dan hidup seperti semula. Dan aku juga agak kesal sama Elias, kayak nggak punya pendirian, ragu-ragu. Padahal udah jelas kalau dia ini lebih lama sama adiknya daripada sama si ibu. Tapi kenapa dia bisa digoyahkan oleh si ibu yang entah itu siapa. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk pergi dan keluar dari rumah. Tapi ketika Elias berdiri di lorong depan pintu kamar si ibu memanggil Elias. Elias pastinya terpancing dan juga masuk ke kamar si ibu. Dengan lemah lembut, ibu mengatakan kalau dia ini adalah ibunya Elias, bukan orang lain. Dan ibu juga mengatakan kalau dia saat ini sedang kram, dan ibu minta tolong kepada Elias untuk membukakan seenggaknya satu aja tangannya, supaya dia bisa bergerak. Sampai ibu berkata, Lucas kan yang menyuruhmu. Kau anak yang pintar, Elias. Kau bisa berpikir sendiri. Tak perlu selalu mendengarkan saudaramu. Tapi Elias diem aja. Nah di sini kita merasa ada hubungan yang aneh nih antara si ibu dengan si Lucas. Kayak ada saling membenci gitu. Dan mereka berdua sama-sama mencoba untuk mencari perhatian si Elias. Elias kemudian bertanya sama ibu, kenapa ibu merobek gambar yang aku buat? Dan ibu dengan wajah menyesal mengatakan kalau itu adalah sebuah kesalahan. Ibu seharusnya nggak melakukan itu. Dan ada satu kata-kata ibu yang menyimpan sesuatu nih. Ibu bilang seseorang terkadang melakukan sesuatu yang nggak disengaja. Nah, karena perbincangan yang intens itu, akhirnya Elias ini luluh dan setuju untuk melepaskan ibu. Dia mengambil gunting dan akan memotong lakban yang mengikat tangan ibu. Tapi saat itu, Lucas datang. Elias langsung menyembunyikan guntingnya, dan Lucas kembali mengingatkan Elias tentang tujuan mereka sebenarnya, yaitu kabur dari rumah. Dan akhirnya Elias nggak jadi melepaskan ikatan tangan ibunya. Justru, Elias menyumpal mulut ibunya dan menutupnya dengan lakban. Ini adegan yang agak miris sih untuk aku lihat, kayak nggak tega gitu. Tapi sebelum mereka keluar dari rumah, dua petugas polisi yang waktu itu antar mereka datang ke rumah itu dan ingin bertemu dengan si ibu. Tapi berbagai alasan diberikan si Elias supaya dua orang ini nggak ketemu ibu. Dan akhirnya dengan keraguan, si petugas wanita tetap bersikeras untuk bertemu dengan si ibu. Sementara si petugas laki-laki memaksa temannya untuk mundur. Udah kita pulang aja. Dan akhirnya dua petugas polisi pulang walaupun mereka mendengar ada suara pecahan barang di lantai atas yang disebabkan oleh si ibu yang berusaha minta tolong. Tapi mereka mengabaikannya dan lanjut pulang. Nah, untuk aku yang nonton film ini, sampai di menit ini benar-benar dibuat goyah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sebenarnya jahat? Si ibu atau si Lucas? Ibu dari awal dibangun sebagai sosok yang jahat dan gak punya hati. Tapi sekarang coba lihat, dia gak berdaya. Dia terikat di kasur dengan kondisi yang miris, menangis, minta tolong. Sementara Lucas yang dari awal terlihat fun dan sangat peduli dengan kakaknya, coba lihat sekarang, dia punya tatapan yang tajam dan menyimpan aura licik dari wajahnya. Nah, akhirnya mereka jadi nih keluar dari rumah dan mereka ada di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan yang lewat. Di sini Elias terlihat sangat penuh keraguan. Dia ragu dengan si ibu, dia juga ragu dengan si Lucas. Dia memikirkan nasib ibu yang terikat di kamar. Akhirnya Elias mengatakan kepada Lucas bahwa dia ingin balik
ke rumah untuk mengambil sikat giginya yang hilang. Dan akhirnya Lukas nunggu di pinggir jalan, Elias berlari kembali ke rumah. Dan pastinya dia bukan ngambil sikat gigi, tapi dia pergi ke dapur, ke tas ibu untuk memastikan bahwa nggak ada softland di dalam tasnya. Jadi, Elias ini ragu dengan jawaban Lukas tentang softland di dalam tas ibu. Dan ternyata ketika Elias ngecek sendiri, benar, softland ibu yang berwarna hijau ada di dalam tasnya. Yang artinya Lukas berbohong. Dan ternyata Lukas juga mengikuti Elias dari belakang, dan ketika bertemu di dapur, Elias mengatakan, "Kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu membenci ibu?" Dan Lukas hanya mengatakan, "Aku bisa menjelaskan." Tapi saat itu Elias sudah hilang kepercayaannya, dia langsung berlari untuk menemui ibu, tapi Lukas menghadang. Terjadilah perkelahian antara adik dan kakak pada saat itu. Elias masuk ke kamar ibu dan langsung mengunci pintu, sementara Lukas terkunci di luar sambil gedor-gedor pintu. Elias langsung melepaskan ikatan si ibu, dan pada saat itu Elias menyadari kalau Lukas udah nggak gedor-gedor pintu lagi. Dia nggak ada di depan. Nah, pada saat kejar-kejaran ini, Lukas ada mengatakan satu kalimat, "Dia akan menyakitimu, dia hanya ingin kamu sendirian." Itu kata si Lukas. Artinya apa? Masih belum tahu. Elias langsung minta maaf sama si ibu, dia menyesal dengan yang dia lakukan, telah memperlakukan ibunya seperti itu. Elias mengatakan kalau Lukas selama ini membohonginya, Lukas lah yang mengatakan kalau ibu itu bukan ibu kami. Dan Lukas juga yang meminta Elias untuk melakukan hal-hal yang durhaka itu kepada ibunya. Tapi ibunya dengan lemah lembut memeluk Elias dan mengatakan, "It's okay, tidak apa-apa, ibu mengerti kok perasaan kamu." Dan di adegan ini sangat menyentuh untuk aku. Kayak acting mereka itu benar-benar menunjukkan kasih sayang ibu ke anaknya, dan anak yang menyesal telah melakukan kejahatan kepada ibunya. Itu masuk banget sih feel-nya ke aku. Tapi ibu termenung dan terdiam mendengar pertanyaan Elias selanjutnya. Elias mengatakan, "Apakah ibu mau bicara dengan Lukas? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Dia terlihat aneh akhir-akhir ini." Tapi saat itu, ibu meminta Elias untuk pergi ke suatu tempat. Dan tempat yang dituju adalah lumbung yang waktu itu dilarang oleh ibu pergi ke sana. Mereka masuk ke lumbung, naik ke lantai 2, dan Elias langsung menangis ketika sampai di lantai 2. Meminta ibu untuk berhenti membuat dia mengingat apa yang terjadi. Dinding berwarna merah yang waktu itu dilihat oleh Elias, dan dia mengatakan kalau itu adalah cat. Elias sambil menangis mengatakan kalau itu adalah cat, tapi ibu menolak. Ibu pengen Elias mengingat dan menyadari kenyataan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Mungkin kalian bisa tebak bahwa ternyata dinding yang berwarna merah itu adalah darah si Lukas. Karena Lukas tertembak di kepalanya oleh pistol yang dipegang oleh Elias. Elias nggak sadar kalau di dalam pistol itu ada pelurunya. Elias menangis sesenggukan karena nggak siap menerima kenyataan itu. Sementara ibu terus mendorong Elias untuk menyadari kenyataan ini. Ibu mengatakan kalau ini bukan salah kamu nggak sengaja. Karena kamu nggak tahu kalau pistol itu ada pelurunya. Dan beneran, adegan di sini bikin aku merinding dan bikin mata berlinang gitu guys. Kalau misalnya kalian baperan, mungkin kalian bakal nangis. Aku bahkan juga terhanyut sih sama acting mereka, dan aku paling suka acting si Elias, keren banget. Tapi sayangnya di sini, Elias nggak nerima kata-kata ibunya dan mendorong ibunya sampai jatuh ke bawah. Akhirnya ibunya meninggal, lumbungnya terbakar, dan Elias keluar sendirian. Tapi waktu lagi menangis di tengah-tengah ladang, di depan lumbung yang udah terbakar habis, datanglah seseorang, yaitu si ibu dan si Lukas. Dan setelah itu, film selesai. Film ditutup dengan Elias yang masih belum bisa move on dari kematian orang yang dia sayangi. Dan itulah alur film Goodnight Mommy tahun 2022. Nah, mungkin teman-teman yang detail banget dengan adegan kecil atau percakapan dalam film, mungkin kalian dari awal udah sadar kalau Elias ini cuma halu, kalau Lukas ini sebenarnya nggak ada. Karena ternyata setelah aku ulang nonton filmnya, aku baru iya juga ya. Karena memang dari awal udah ada clue-cluenya yang menunjukkan kalau Lukas ini emang nggak ada. Seperti perbincangan ayah dan perbincangan ibu, itu nggak ada satupun kata-kata kalian di dalamnya, kalau kalian sadar. Mereka selalu berbicara fokus kepada si Elias. Kamu, bukan kalian. Dan waktu ibu buat aturan di hari pertama, Lukas sudah jawab tuh, mengerti ibu, tapi ibu seakan-akan nggak mendengarkan jawaban. Dan dia langsung ulang bertanya kepada si Elias. Elias, apakah kamu dengar? Dan itu juga petunjuk kan, kalau Lukas ini memang nggak ada. Kemudian waktu adegan nonton film malam-malam, kenapa ibu cuma meluk Elias sendirian, sementara Lukas di belakang ibu sibuk ngemil. Ditambah lagi aturan ibu yang mengatakan nggak ada tamu ataupun teman di rumah ini, itu seakan menegaskan kepada Elias kalau kamu tuh sendiri di sini, kamu nggak ada teman. Jadi sepanjang film benar-benar ditunjukkan kalau Lukas ini emang nggak ada. Termasuk tatapan mata guys, coba detail kecil nih. Tatapan mata orang-orang yang berbincang dengan Elias itu nggak ada pandangan ke arah lain selain ke Elias. Kalau emang Lukas ini ada, pasti mereka ngeliat kayak Elias terus ke Lukas gitu kan. Ini nggak, fokus ke Elias. Dan kalian ingat kata-kata ibu ke polisi yang mengatakan kalau menakutkan, garis antara kenyataan dan fantasi menghilang.
Itu ternyata clue tentang kondisi mental yang sedang dihadapi oleh Elias, bahwa dia nggak bisa membedakan kenyataan adiknya udah nggak ada dan fantasi bahwa dia merasa adiknya ini masih ada. Itu udah nggak ada lagi garisnya. Dan kalau misalnya kalian nonton film ini sebelum video ini, mungkin kalian nggak akan sadar dengan detail-detail itu. Tapi masih ada pertanyaan yang aku belum tahu jawabannya nih, tentang ibu yang nelpon seseorang di dapur dan mengatakan kalau dia lelah berpura-pura dan dia ingin menyingkirkan Lucas dari si Elias. Aku nggak tahu itu siapa yang ditelepon, entah suaminya atau siapa. Tapi overall, untuk film ini, dari ide cerita, konsep ceritanya, plot yang dibangun, alurnya berhasil bikin plot twist, actingnya, aku kasih rating 7,5/10. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba share dan diskusi di kolom komentar. Oke guys, jadi itu video kita. Semoga kalian terhibur dengan pembahasan kali ini. Akhir-akhir ini aku lagi hype banget sama film-film guys. Jadi banyak film-film menarik yang bisa diangkat jadi pembahasan. Cuma aku takut teman-teman nggak semuanya suka dengan pembahasan film-film. Jadi aku harus rem-rem sedikit. Padahal ini banyak nih ngantri list film yang mau aku bahas. Jadi aku cuma berharap semoga topik apapun yang aku bawakan teman-teman enjoy dan suka dengarnya. Karena aku tahu kok kalian nggak garing orangnya. So guys, itu dulu video kita. Semoga kalian semua sehat-sehat di sana. Semoga apa yang kalian lakukan lancar tanpa halangan suatu apapun. Jadi itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gila, aku sampai lupa loh closing. Saking lamanya nggak bahas Mirror, kebanyakan film. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. Lupa kan? Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar. Aku lupa penutupnya. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa. Sumpah aku lupa. Gimana closingnya? Oke guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka. Klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa